Sempat ada insiden mengerikan di awal balapan utama MotoGP Malaysia 2024. Saat memasuki tikungan pertama, Miller terjatuh dan kecelakaan beruntun pun terjadi dengan melibatkan Fabio Quartararo dan Brad Binder. Alhasil, balapan pun harus dihentikan sementara karena red flag dikibarkan oleh petugas. Dalam kecelakaan itu, Miller terlihat terbentur motor dengan cukup keras sehingga mengharuskan dirinya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di pusat medis. Namun untungnya Miller baik-baik saja. Ex-pembalap Ducati Lenovo itu sangat beruntung bisa selamat dari insiden mencekam itu. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan pesan, serta kepada Alpine Star, perusahaan yang memproduksi peralatan keselamatan olahraga motor. Para pengawas MotoGP memutuskan bahwa insiden tersebut tidak memerlukan tindakan lanjutan setelah penyelidikan. Bos KTM Francesco Guidotti juga menyebutnya sebagai insiden balapan. Mir selamat dan terhindar dari tabrakan di tikungan 2 sirkuit Sepang, Malaysia. Kejadian tersebut terjadi tepat di depannya sehingga Mir tak mampu menghindar. Dalam tayangan ulang, motor dari pembalap Repsol Honda itu terlihat melindas kaki dari Jack Miller yang sudah lebih dulu terjatuh ke tengah lintasan. Beruntung, Mir mampu melambatkan laju motornya walau tak lagi bisa menghindar dengan melindas kaki Miller. Mir mengakui dirinya sangat khawatir setelah dirinya merasa melindas bagian tubuh dari pembalap asal Australia itu. Ketakutan Joan Mir semakin bertambah ketika melihat Miller dibawa ke pusat medis. Mir mampu kembali melanjutkan balapan yang sempat dihentikan. Akan tetapi Mir harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah 5 putaran karena masalah rem belakang. Seperti yang telah diperkirakan, Fabio Di Giannantonio menjalani operasi untuk menstabilkan cedera pada bahu kirinya. Akibat dari kecelakaan berkecepatan tinggi yang terjadi pada musim panas lalu di MotoGP GP Austria. Fabio tiba di klinik Casa di Cura Villa Stuart di Roma, di mana Profesor Alessandro Castagna melakukan operasi dengan menggunakan metode artroskopi. Operasi berjalan dengan sukses dan waktu pemulihan diperkirakan sekitar 3 bulan. Tujuannya adalah untuk kembali ke lintasan, mengendarai Ducati Desmos edisi GP dalam kondisi fisik yang baik untuk tes pertama musim 2025 pada 5 hingga 7 Februari di sirkuit internasional Sepang. Saat dia harus terbiasa dengan GP25 yang akan identik dengan yang dimiliki oleh Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan Borgo Panigale. Demi menjalani operasi, pembalap Pertamina Enduro VR46 ini harus melewatkan 2 balapan terakhir musim ini, setelah nyaris finish di podium dengan 2 kali finish di posisi keempat pada 2 balapan terakhir di Australia dan Indonesia, yang merupakan hasil terbaiknya di musim ini. Yang menggantikan posisinya di Malaysia adalah Andrea Iannone, yang kembali ke MotoGP setelah 5 tahun. Ia turun dengan performa yang sangat menarik untuk ukuran seorang pembalap yang sudah lama tidak mengendarai motor kelas utama. Enea Bastian ini menjalani balapan yang cukup sepi pada Minggu. Pada kesempatan ini, sirkuit Sepang yang biasanya menjadi tempat yang bagus untuknya, ternyata hasilnya tidak begitu bagus untuknya. Karena dia tidak dapat mengejar kecepatan 2 pembalap terdepan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia yang mereka tunjukkan melalui duel di lap pertama. Marc Marquez sempat mendekati duo terdepan di klasemen, namun pembalap Spanyol itu akhirnya terjatuh di pertengahan balapan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh La Bestia untuk mengambil alih posisi ketiga meski tertinggal 7 detik dari pembalap Spanyol dan 10 detik dari rekan setimnya Pecco. Bastian ini juga tidak bisa merayakan hasil ini karena juara dunia 8 kali ini finish P12 setelah crash untuk mempertahankan tempat ketiga klasemen dengan selisih 1 poin dari Bastian ini. Setelah itu, pembalap Italia tersebut menceritakan masalah yang dialaminya selama akhir pekan. Bastian ini mengatakan kecepatan di tengah tikungannya tidak bagus, tidak seperti pembalap lain. Padahal Bastian ini mengaku selalu sangat agresif dengan rem, tetapi feeling ban depan tidak memberinya kepercayaan diri untuk melakukan hal lain. Bastian mengaku kecewa karena balapan ini selalu menjadi salah satu favoritnya, tetapi tahun ini malah membuatnya menderita. Terakhir, Bastian ini ditanyai tentang keputusan bahwa MotoGP akan berakhir di Montmeló di sirkuit de Barcelona, Catalunya sebagai pengganti Chastain.
Ia memahami bahwa situasinya rumit dan tidak banyak ruang untuk bermanuver. Tetapi ia lebih suka Spanyol tidak menjadi tuan rumah setelah bencana tersebut. Jorge Martin ingin teknik yang diciptakan Valentino Rossi di Bennett alias dilarang dipakai lagi di balapan MotoGP. Teknik ciptaan Valentino Rossi yang dimaksud Jorge Martin adalah leg dangle alias leg wave, di mana pembalap menjulurkan kakinya saat melakukan pengereman berat. Hal itu dikatakan Jorge Martin berkaitan dengan saat dirinya terlibat senggolan dengan Pecco Bagnaia pada awal MotoGP Malaysia 2024. Saat mengerem di tikungan 1 sirkuit Sepang usai start balapan, Martin yang ingin menyalip dari sisi dalam menabrak kaki Bagnaia yang sedang menjulur ke kanan. Untung saja kaki pembalap tim Ducati Lenovo itu tidak sampai terlindas. Lantaran senggolan itu langsung membuat kakinya kembali ke tempat asalnya. Namun demikian, Martinator kini merasa manuver kaki menjulur tersebut sangat berbahaya untuk dilakukan di sebuah balapan MotoGP. Uniknya, pembalap bernomor 89 itu sendiri juga sering melakukan gerakan tersebut seperti pembalap lainnya, termasuk pada momen roda depannya menyenggol kaki rival utamanya tersebut. Manuver leg dangle ini awalnya dipopulerkan Rossi sejak 2005 silam, tepatnya saat ia mengalahkan CTG Bernau di Jerez. Awalnya, gerakan ini dianggap aneh dan tidak memiliki manfaat sampai The Doctor terus memakainya dan tetap kompetitif. Pada akhirnya, para pembalap lain mencoba meniru teknik ini dan manfaatnya sangat terasa untuk menjaga keseimbangan saat pengereman berat. Makanya, hingga sekarang para pembalap terus menggunakan teknik menjulurkan kaki seperti ini saat melakukan pengereman dan memasuki tikungan. Luca Marini dan Repsol Honda masih belum mendapatkan hasil yang bisa dikatakan impresif sepanjang musim ini. Walau ada beberapa hasil balapan yang agak mendingan, tetap saja adik Valentino Rossi itu lebih sering berkutat di area belakang. Pencapaian minor Marini bukannya tanpa alasan karena Honda masih terpuruk. Motor RC213V belum terlalu menunjukkan langkah maju bahkan ketika dibandingkan dengan sesama pabrikan Jepang yang tengah mengalami krisis yaitu Yamaha. Satu masalah yang kembali muncul dari RC213V adalah panas menyengat yang dihasilkan oleh mesin si kuda besi. Panas berlebih ini telah dikeluhkan 2 tahun yang lalu di mana pembalap Repsol Honda kala itu Pol Espargaro sampai harus menyerah sebelum balapan rampung di GP Jerman. Di Asia Tenggara, hawa panas tentunya makin menjadi-jadi karena iklim yang tropis. Pada balapan MotoGP Malaysia akhir pekan lalu, Marini menderita luka bakar akibat panas yang merembet ke atas bagian fairing motor dan menembus bar pack-nya. Belum selesai dengan masalah panas motor, Marini juga mengeluhkan chatter alias getaran pada motor RC213V di beberapa titik seperti tikungan 5 dan tikungan 12. Hal yang makin membuat Marini larut dalam kekesalannya adalah fakta bahwa Honda teramat sangat tertinggal ketika bertarung dengan para pembalap bermotor Ducati Desmosedici GP. Kecemburuan sosial terhadap motor Borgo Panigale yang terlalu unggul sampai-sampai membuat Marini menganggap Ducati telah mengancam dan merusak tatanan persaingan MotoGP. Pada balapan MotoGP Malaysia, Marini secara tidak terencana mengalami adu kecepatan dengan 2 pembalap motor Ducati yang melorot ke posisi belakang karena terjatuh. 2 pembalap yang dimaksud adalah Marc Marquez dan Franco Morbidelli. Marquez juga menyalip Marini dari belakang pada balapan di Thailand. Marini berharap Honda tergugah dengan peningkatan Yamaha yang mampu menempatkan 2 pembalap mereka ke posisi 10 besar.